أن الله يطول عمرنا أعمارنا وأعمار جميع مشايخنا وأعمار ketua masjid وأعمارنا وأزواجنا بالصحة والطاعة والعبادة وكثرة الرزق الحلال خصوصا لشيخنا حاجي محمد جعفر شيخنا حاجي حبيبي وشيخنا حاجي فرح فرقان حاجي فرح فرقان ولجميع أولادنا وأزواجنا بناتي أن الله يجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ومن أهل العبادة وأن ينفعنا علومنا وعلومهم بفضلك وبرحمتك وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Untuk kesehatan semua pengurus masjid, para jamaahnya, para penyumbang baik pikiran, tenaga dan makanan, semoga segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa tabi'in bi sanil lamadin. Allahumma ij'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Kemarin sampai wa ahsanu makila itu belum dibaca. Ya. Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Ayat 24. Wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni di surga di hari kiamat adalah berada dalam tempat singgah yang paling istimewa. Khairun istimewa wa ahsanu makila. Dan yang paling teristimewanya makila tempat qailulah. Qailulah itu jangan ditafsirkan bahasa Sunda, pakael-kael suku sebelah, bukan. Makilah itu isi makan, tempat beristirahat di siang hari yang paling bagus itu di surga. Sebab surga mah mutlak diciptakan oleh Allah adalah jazibiyatil jannah. Namun sial jannah gravitasi surga yang langsung tanpa alat yang lain. Seperti kita di dunia pengen terang, kalau ada matahari, waduh di sana nggak usah. Cukup dengan gelang bidadari sanggup menyinari alam dunia sekian lipat luasnya itu dengan gelangnya seorang bidadari. Kalau saja ada bidadari turun pakai gelang, maka matahari akan lumpuh sinarnya, tidak berfungsi. Seperti 200 watt diganti dengan 2 watt setengah. Masya Allah. Itulah Pak kehidupan surga. Makanya para nabi, para wali kebita. Cuman kita doang yang kebita. Kenapa? Sebab kita mah buktinya mah udah umur berapa Pak? 9 tahun, 90 tahun. Ke rumah sakit, pengen panjang umur. Maka para wali mah Masya Allah cinta kepada surga. Sebab di surga mah tuh khairum mustaqarra wa ahsanu makila. Tempat gegelehean kata orang Sunda mah Masya Allah. Tempat istirahat di siang hari itu paling istimewa. Sebab di surga mah bagaimana istimewa, nggak ada penyakit, nggak ada capek, nggak ada lelah. Dan di surga nggak ada kesel. Bagi orang mukmin jarak antara memanfaatkan istrinya di surga
itu nggak kerasa lagi seperti antara melaksanakan sholat fardu takbir sampai assalamualaikum sebentar amal. Saking indahnya surga. Padahal masya Allah singkat waktu di surga kerasana oleh orang mukmin. Tapi bagi orang kafir masya Allah sehari rasa setahun karena menderita siksaan. Padahal para jamaah yang berbahagia kata Quran inna yauman ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari-hari surga itu sama dengan 1000 hari dunia. Itu buat orang kafir. Minhum ay maudi'u qailatin fiha. Ahsanu makilah itu tempat beristirahat. Apa? Fiha di dalam surga. Wahia dan ialah arti qailulah yaitu al istirahatu, nyari kesenangan nispan nahari di dalam siang hari. Dibaca pak itu kenapa? Mansubun linaz'il khafid, kata orang ahli nahuma, dibuang yang merentah nasab, jer jadi nasab. Nispa fil hari di dalam waktu panas. Kalau di dunia mah waktu panas kita istirahat ada di rumah, itu namanya qailula. Wa ukhidha min zalikal inqida'ul hisabi fi nisfin nahar. Wa ukhiza bisa dijadikan pengalaman secara hukum di mana udah ada tempat singgah, istirahat. Wah, itu berarti tidak ada kegiatan lagi yang berkaitan dengan kehidupan ahli surga. Apa? Makanya istirahat. Maka di sini diterangkan bisa dijadikan pengalaman hukum untuk kita bisa paham di mana ahli surga sudah di tempat singgah, di mana ahli surga sudah ada di tempat gegelehan. Itu maknanya berarti inqidaul hisab. Udah beres semua. Ahli surga udah ke surga, ahli neraka kepada neraka. Wamtazul yauma, udah berpisah tempat. Itu maknanya udah dihisab. Oh, berarti setelah di hari kiamat hisaban selesai, setelah ngantri hisaban cukup dengan setengah hari periksa amal. Kenapa? Di kita mengantri sembako itu juga nggak semua. Se-RT 20, tapi sampai maghrib dari subuh karena datanya nggak lengkap. Tapi Allah itu hanya membuktikan ada yaumil hisab, tapi buktinya dihisab sebenarnya udah lengkap semua. Berarti setelah dihisab ya. Seperti yang ada dalam hadis, wa yauma tasaqqaqus sama'u, wazkur dan ingatlah kamu akan hari retak atau belah apa langit, ay kullu sama'i bil ghamam, nyatanya setiap langit dengan sebab mendung. Ingatlah kamu Muhammad kepada hari nanti, di hari itu bakal retak apa langit dan bumi dengan sebab mendung atau disebut mega. Adakah mega itu yang putih atau disebut mega yang hitam? Seperti antum tasrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzidun. Hujan itu yang kamu minum airnya adalah apakah kamu yang menurunkan am nahnul minal muzni, apakah kami yang menurunkan. Wa nuzilal malaikatu tanzila, malaikat diturunkan oleh Allah dari semua langit di hari kiamat
benar-benar turun semua. Nggak ada yang bertugas kecuali di padang mahsyar. Sebab hari kiamat nggak ada tempat untuk para pejabat Allah, maka semuanya diturunkan oleh Allah di mahsyar. Buat apa? Ya, Allah mempersiapkan miliaran manusia yang ke neraka, miliaran manusia yang ke surga. Kalau ngelihat neraka orang-orang pengen kabur, sedangkan jangankan di neraka Pak, itu di penjara, padahal ujung-ujungnya mah di penjara dikasih makan, dikasih minum, tapi tetap ada yang kabur. Makanya Allah turunkan apalagi neraka. Allah siapkan malaikat untuk siap siaga untuk menjaga orang-orang yang bakal kabur dari neraka. Maka pejabat Allah semua dari malaikat adalah diturunkan. Wa yaumul kiamat, hari diturunkan malaikat adalah hari kiamat. Wa nasbuhu, dan bermula nasabnya ialah yauma bi uzkur muqaddaron. Lapad yauma dibaca nasab tuh ma. Nasab kalau bahasa ngeja mah fathah ya. Atau orang Sunda jabar. Itu dinasobkannya yauma oleh lapad urkur. Tapi uzkurnya muqaddaron, disimpan yang rapi, nggak boleh diadai. Bagaimana kalau ada qori baca wazkur yauma? Wah, ini kurang paham ya. Sebenarnya nggak boleh dipamerkan wazkur mah ya. Sebab muqaddaron tuh. Sekalipun memang kenyataan maknanya begitu. Au fi qiraatin wa fi qiraatin bitasdidisin. Dan di dalam satu bacaan dengan dibaca tasdid sin. Tasyaqqaqu boleh. Ada yang baca tasyaqqaqu. Ini ada qiraatnya. Sini tasyaqqaqu bizgomita, dengan memasukkan ta yang kedua di dalam asalnya, fiha di dalam sin, izgom sita yang kedua diizgomkan tatasyaqqaqu. Wa fi ukhra, dan itu tetap di dalam satu bacaan yang lain, wa nunazzilu, bermula ayat wa nunazzilu. Ada yang membaca wa nunazzilul malaika bin nunain dengan dua nun asaniyati, yang kedua sakinatun sukun nun berarti wa dhammil lam dan dhamma wa nasbil malaikati. Jadi kalau dibacanya wa nunazzilu atau wa nunzilu, itu berarti lapan malaikahnya kudun nasab, sebab jadi maf'ul. Failnya apa memang? Failnya nun tuh. Nunzilu itu namanya domir mutakalim, domir muazzam nafsu buat Allah. Jadi domir muazzam nafsu khusus buat Allah. Al malaikatu, bermula kerajaan yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan sepenuhnya di hari kiamat adalah kerajaan yang hak, tidak ada perubahan apa-apa sampai seterusnya di hari kiamat. Malir Rahman itu milik mutlak Allah, kerajaan. Maka kalau di sini kan nggak mutlak seperti ini milik mana? Oh, ini batas Brunei, ini batas Indonesia. Artinya sibeh milik, serupa milik. Tapi di akhirat nggak ada, semua urusan Allah. Nggak bisa mewakili selain Allah. La yusrikuhu fihi wahidun, tidak bisa bareng-bareng kepada Rahman di dalam milik siapa seorang. Karena kerajaan di hari kiamat mutlak milik Allah. Itu berarti nggak bisa. Jangankan yang lain, yang lainnya nggak bisa. Hanya yang bisa di akhirat itu Nabi,
dan guru-guru ngaji yang ikhlas ya. Guru ngaji yang ikhlas tidak pernah minta biar si guru nggak makan anaknya sehari semalam, tapi tidak pernah minta sama murid. Maka ulama yang model begitu nanti bisa mensafaati murid-muridnya di akhirat. Jadi anak bisa nyapatan kepada murid, kepada bapak-bapak dan guru. Tapi semuanya syafaat ini kudu dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu nggak berani. Sehingga Nabi Ibrahim eyang ketauhidan Nabi Muhammad, eyang keturunan Nabi Muhammad, tapi nggak bisa membuka syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Sunda suka salawatan, saya dulu ada. Jalam akabe pada lalumpatan moro-moro Nabi Adam minta tulung jeung syafaat Nabi Adam pok ngadau manusia di dunia kesini nyari Nabi Adam apa? Minta syafaat sebab Nabi yang pertama ada. Kata Nabi Adam ngejawabnya, bu tong cucu mah cucu, eyang mah eyang kakek, tapi boro-boro eyang bisa nyapaatin, pugu eyang juga diusir oleh Allah di surga. Jung kesono tong ya, coba cari siapa? Nabi Nuh. Wih, Nabi Nuh di jauh-jauh kene udah kesanggup kan kesini jangan kesini. Gua tahu lu pasti minta syafaat. Apa? Boro-boro nyamatin lu manusia sejagat raya ditenggelamkan Allah, nggak ada yang hidup karena gara-gara lu. Apa itu bukan pertanggungjawab dosa? Udah kesana mabur. Kalau mau kamu kan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Isa apalagi? Kabur duluan dia kesal. Jangan. Nih, Nabi Nuh ngedoa kepada Allah sebab setelah ada pendapat bahwa tidak ada bakal yang beriman Nuh kecuali itu mah kafir semua. Berarti sah ngadoin orang kafir. Tapi saya nih kata Nabi Isa nggak pantas untuk memberikan syafaat. Setelah lahir Isa, manusia bukan tambah Muslim tapi nambah kekafiran. Apa? Buktinya waktu saya belum lahir yang disembah hanya Allah, tetapi setelah Isa ibu saya jadi Allah, Allah Ta'ala jadi istri ibu saya, suaminya saya jadi anak Allah. Bukankah itu nama kekafiran? Apa yang harus saya berikan pertolongan? Maka begini kata Nabi Isa, yuk kita tata rucingan ya. Apa tuh orang Jawa pasti tahu ya. Tata rucingan itu orang Sunda babadean. Kontol babah ngegedean. Begini. Masyarakat Masar, kalau kamu ada pintu dikunci terus digembok, bagaimana cara membuka pintu? Anak kuncinya lah, kata yang masyarakat tuh nggak jawab. Nah, kamu ngerti kan? Berarti yang punya anak kunci untuk membuka syafaat nggak ada, kecuali cariin yang namanya Nabi Muhammad bin Abdullah itu ke situ. Tuh. Kenapa? Sebab manusia, maka Nabi Muhammad itu adalah termasuk ulul azmi yang paling tertinggi. Apa? Jabatannya termasuk manusia yang punya kesabaran yang paling antek. Nggak sabar Nabi yang lain, tapi Nabi Muhammad. Buktinya malaikat Nabi Ibrahim, orang yang tauhid, tapi dia selama dibekot Raja Namrud, maka pasir diteng-teng masukin karung, munajat kepada Allah, jadi beras. Tapi Nabi Muhammad tetap yang namanya beras jadi beras. Berarti itu Nabi Ibrahim itu kalau dibandingkan dengan akidah Nabi Muhammad masih jauh. Cuma Nabi Muhammad adalah soheh, mansus,
resmi, nggak boleh dibantah, bisa murtad. Nabi Ibrahim itu Khalilullah yang sah diterangkan dalam Al-Quran. Tuh bedanya. Dan Nabi Ibrahim karena doanya, wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunan saya jadikan anak yang soleh, maka Nabi Ibrahim adalah bibit unggul manusia-manusia yang jadi nabi itu keturunan Ibrahim semuanya. Nabi Muhammad dari Ismail, Ibrahim ujungnya. Orang-orang Bani Israel, kenapa? Sebab dia minta kepada Allah waktu hidupnya setelah Ka'bah selesai, minta diberkahkan ini Ka'bah dan minta keturunan saya, ya Allah, jadi imaman lil muttaqin. Benar, permintaan Nabi Ibrahim adalah dikabul oleh Allah. Ternyata jadilah nabi. Semua keturunan yang jadi nabi itu berasal dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad itu munajat, ya Allah, saya Nabi Muhammad khatimul anbiya, tidak bakal ada manusia yang jadi nabi, tapi saya minta kepadamu ya Allah. Nabi ditutup, tapi otak-otak umat Nabi Muhammad supaya jadi manusia seperti Nabi Bani Israel. Apa? Oh, makanya kan pernah dites. Ya Allah, kata Nabi Musa, apa benar itu Nabi Muhammad doanya manjur bahwa ulama Nabi Muhammad sama dengan Nabi Bani Israel? Dicabut tuh, dicabut nyawanya, dihadirkan nyawanya Imam Ghazali supaya argumen dengan Nabi Musa. Man anta? Siapa kamu? Ana Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, kamu nggak sopan ini Nabi Musa. Kenapa ngomong sesingkat begitu? Coba yang singkat. Kata Imam Ghazali, kamu juga ma fi yaminika Musa. Siapa dan apa itu yang di tangan kamu? Haza asa atawaka uwahusu. Kan sama kamu juga bawel. Kalau saya bawel kepada kamu wahai Musa, kamu manusia, saya manusia, tapi kamu sebenarnya kurang sopan. Itu babar cara dengan Allah, tapi kamu juga bawel, ngeyel. Di situ kaget, kata Nabi Musa, benar tuh Nabi Muhammad hebat ya. Bahwa ulama Nabi Muhammad itu sama bandingannya otaknya dengan ulama, dengan nabi-nabi Bani Israel. Kenapa? Itulah para jamaah yang berbahagia. Makanya kenapa ada Allahumma sholli kama shallaita ala sayyidina Ibrahim? Kan gak layak sebenarnya kalau menurut kita mah. Sebab manusia mah guru yang paling aku itu guru yang paling dekat kepada akhir. Tapi kenapa Nabi Muhammad, Masya Allah, dengan Nabi Musa saja 560 tahun jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, tapi kenapa Nabi beridola kepada Nabi Ibrahim? Ternyata itu. Ya Allah, saya nggak bakalan punya umat jadi Nabi, tapi saya pengen diberkahi kama shallaita kama barakta Ibrahim. Ternyata Masya Allah, Nabi Muhammad itu umatnya banyak ulama, ada wali kutub, ada wali abdal, ada wali autad. Hebat. Itulah permintaan Nabi Muhammad sekudunya. Kama barakta ala Isa, kama shallaita ala Isa. Tapi kenapa kepada Nabi Ibrahim? Maknanya nih para jamaah, artinya di mana kita mau nyari guru, di mana kita mau nyari idola, itu kudu kepada manusia sekalipun jaraknya jauh, itu yang dipakai idola. Maka kenapa umat Nabi Muhammad banyak kepada Imam Syafi'i, yang dekat mah Syekh Nawawi Tanara, ulama satu-satunya Indonesia, tapi kita nggak berani kudu bermazhab ke Imam Syafi'i. Itu artinya manusia yang terunggul. Sebab Imam Syafi'i terkenal ahli hadis. Imam Syafi'i kalau udah nerangi hadis seperti Nabi Imam Syafi'i itu ketahuan kejadiannya aja. Hadis ini apa? Tuh, ya. Itulah dari pengertian
bahwa di akhirat malir rahman kita nggak bisa apa-apa, sehingga nggak bisa bareng-bareng turut campur dengan kehidupan di akhirat kecuali nabi dan ulama. Dan ulama masih dibutuhkan di akhirat. Kata ulama, penghuni surga udah cukup kenikmatan. Masya maha cukup. Kata malaikat maha cukup. Kita ngejawab apa? Kata ulama ada. Kamu yang belum pernah kenikmatan didapatkan oleh kamu. Apa? Tanyain sama kiai lu. Tuh Pak, Masya Allah. Itu kiai kita masih butuh minta penjelasan. Pak Guru, apa ada apa? Misian, dari dulu lu nyariin guru nggak ada berhentinya. Ngapain? Ada kenikmatan yang besar. Kalau itu kehilangan nikmat, maka kami di surga nggak betah. Apa? Tanyain nama guruku tuh. Apa? Ru'yatullah, melihat Allah. Masya Allah Pak. Itu melihat Allah merupakan satu kenikmatan lebih besar dari kenikmatan kita masuk surga. Lebih besar kenikmatan ngelihat Allah daripada kita ngelihat istri kita yang 70. Si istri ngelihat suaminya yang istimewa. Maka ada hadis, waktu ahli surga sedang menikmati alam-alam surga, maka Allah nongol nurnya. Itu Masya Allah Pak, kenikmatan yang surga nggak kerasa lagi hilang. Bidadari segitu cantiknya, seorang istri menikmati wajah suaminya nggak kerasa hilang, musnah tanpa pernah kosong. Surga itu ternyata kenapa? Nongolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang mukmin insya Allah Pak itu bakal melihat Allah nanti di surga. Sebab itu kenikmatan yang paling terindah menurut kita. Kalau menurut kaum Mu'tazilah, muridnya kaum Falasifa nggak mungkin di dunia aja nggak pernah ngelihat. Tapi kita punya bukti, ya. Punya bukti dalil. Apa tuh? Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada saat wajah-wajah ahli surga yang ceria meriah, disitulah kita bakal ngelihat Allah. Tiap hari ya tergantung amaliah kita. Kalau kita ngajinya seminggu sekali, berarti niat Allah seminggu sekali. Ada orang yang sholatnya setahun sekali, disayah nggak pernah sholat, tapi lebaran paling depan. Itu nanti bisa ngelihat Allah setahun sekali. Kalau ke surga, tergantung amaliah kita. Pokoknya mali rahman urusannya Allah di akhirat. Jangan macam-macam. Wa kana yauman 'alal kafirina asiro, dan ada apa hari kiamat? Yaumu itu maksudnya hari kiamat. Yauman itu hari 'alal kafirina asiro, atas orang kafir. Asiro itu kang banget, kangelan. Ngerti ini orang Jawa mah? Hari kiamat orang-orang fakir itu, orang kafir itu Masya Allah lama, gati, susah untuk mendapatkan sesuatu kenikmatan Allah. Bikhilafil mukmin tuh beda dengan orang mukmin. Orang mukmin mana Masya Allah gampang, pengen apa aja juga. Apa? Ya tufu alaihim bilanum wa aqwabi wa barik wa kasimain. Keliling setiap detik. Apa? Wildanun, wajah-wajah yang seperti intan lu'lu yang gak pernah dikeluarkan dari simpannya. Para wildan, anak-anak kita yang meninggal di bawah umur, anak-anak orang kafir yang meninggal di bawah umur, berkeliling setiap detik. Apa yang di hati kita ada, itu merupakan pesanan. Gak usah minta mas saya milih ini, kagak. Di akhirat mah ada. Wildan itu paham tuh. Tapi orang kafir boro-boro yang ada, yang ramai di Al-Quran itu zakum. Makanannya zakum itu duri yang ditanam di dalam neraka. Tapi orang maka kita harus biarin kita hidup di surga ini. Ya,
susah-susah dikit, tapi di akhirat ya. Sehingga kan kemarin diterangkan bahwa ada tukang oli bekas berdialog dengan Syekh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalan, membicarakan surga dunia menurut nabimu wahai kiai adalah penjara mukmin. Fa ayyu jasijnin anta fi, mana bukti penjara? Kamu bebas mau kemana? Bawa jamaah banyak, pulang dari ke sono ke rumah istri, pulang dari istri pertama, istri yang kedua, bebas. Sementara saya kalau nggak nongkrong jualan oli yang belepotan begini, mana coba yang pengertian ketidakbebasan untuk orang umum? Emang bukan begitu. Itu menyalahin sama Nabi begini. Kalau kami ini orang mukmin, karena ada janji dari Allah, jangan maksiat. Kami nggak bebas, tapi memang maksiat. Boleh makan babi, boleh berzina. Kami nggak bisa bebas seperti orang di penjara. Langsung dia baca syahadat. Tuh, orang kafir adalah sulit. Maka bagi orang yang ngerti kepada bakar ada alam kehidupan di alam bako, maka kita orang kafir itu harus ngeri sebab akan mendapatkan kehidupan yang sangat menderita. Para jamaah yang berbahagia, ini sekedar menutup kewajiban karena guru kita juga ada yang hadir. Jadi begini Pak, seperti yang diterangkan oleh guru kita saya Bibi ya, itu ada ilmu yang wajib 3: fikih, tasawuf, tauhid. Nanti kita ini sedang darah belum pernah ada belacan tauhid. Makanya saya kalau guru hadir itu nanti diselipkan. Yang penting tauhid ini bukan berarti kita paten baca kitab tauhid, tapi paham. Sebab tauhid itu adalah ilmu yang merupakan pondasinya agama. Kalau kita salah tauhid, wah itu bahaya ya. Bisa jadi kafir mudayan. Ya kafir mudayan itu di akhirat mah kita orang jadi orang kafir. Makanya kita ingat, kalau kita belajar tauhid Pak, itu tauhid itu ilmu akal ya, ngandelin akal. Makanya kan hukum itu ada berapa? Nih, kalau ngaji tauhid, hukum ada 3. Hukum syara, hukum akal, hukum adat. Nih pelajaran tauhid mulainya. Para jamaah yang berbahagia, taruhlah singkat, hukum adat artinya yang dibiasakan di alam secara kebiasaan. Hukum adat, kalau ibu saya dulu suka ngedengerin hukum adat ayat 4 hiji ribtul wujud bil wujud. Waktu saya kecil, apain tuh ibu ngerawang aja ke orang edan. Ada tiris sebab tidak ada selimut. Itu artinya ada dingin sebab tidak ada selimut. Itu membicarakan huruf adat yang biasanya di mana kedinginan tidak ada selimut. Terus tuh. Sekarang hukum akal lah. Yang intinya hukum akal itu hukum syara ada 7 ya. Kalau orang yang mengatakan hukum syara ada 5, memang aslinya 5. Jadi khitab taklifi ini artinya perintah yang merupakan tugas dari Allah itu 5 macam. Haram, wajib, ya kan? Sunnah, makruh, apalagi mubah. Itu namanya khitab taklifi. Artinya asli perintah Allah kepada kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, tapi khitab taklifi itu tidak cukup untuk melaksanakan khitab taklifi kecuali kalau ada khitab wad'i. Artinya khitab wad'i itu ngatur para serana. Contohnya begini. Di mana perempuan udah umur 15 tahun wajib sholat. 1, kudu waktu sholat. Yang kedua, nih kita buat TV. Nun, kenapa kamu sholat? Nggak sholat? Kan kamu udah dewasa. Belum dohor. Kenapa Nun kamu nggak sholat padahal kamu udah dewasa? Saya lagi datang bulan. Itu namanya khitab wad'i. Jadi khitab taklifi itu kudu bergabung
dengan khitab taklifi. Di mana ada khitab taklifi perintah Allah, berarti ada khitab wad'i untuk melakukan persyaratan apa rukunnya dan sebagainya. Itu namanya hukum syara ya. Semua khitab taklifi ada 5. Makanya kalau ada membicarakan hukum syara 7, itu berarti setelah perkawinan khitab taklifi 5, khitab wad'i 2, jadinya 7. Nah, yang kedua hukum akal. Hukum akal itu hukum ada 3 ya. Hukum akal itu ada 3 menurut tauhid. 1 apa? Wajib. Yang menurut akal wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga jaiz. Wajib ini ada 2. Ada 3. Ada wajib akli zati mutlak namanya. Ada wajib akli zati muqayyad. Ada wajib akli zat aridi. Mana yang disebut wajib akli zati mutlak, itu semua zat-zat Allah dan sifatnya. Itu namanya wajib akli zati mutlak. Apa sih pakai belajar tauhid wajib akli zati mutlak? Arti wajib sesuatu yang harus ada. Seperti Allah wujud, itu wajib. Wujud itu namanya wajib akli zati mutlak. Kenapa hukum akal disebut wajib akli pakai zati? Sebab Allah, wujudnya Allah adalah karena zat Allah. Kalau kita kan bukan. Sebab di kita mah nggak ada zat ya, yang sebut zat itu ada Allah. Ya bagaimana kalau sekolahan kan ada zat kimia, ya itu mah saking susah aja ngasih pelajaran pakai zat, semuanya asli zat itu Allah. Kalau dalam bahasa tauhid. Nah, wajib akli zati mula, arti wajib harus ada. Arti akli adanya Allah itu dihakimi oleh akal kita. Kalau tanya siapa yang menghakimi bahwa Allah wujud, akal kita, tapi akal ahli tauhid. Apa yang disebut wajib akli zati mutlak? Arti zati Allah Ta'ala, setelah akal kita menetapkan Allah ada, itu namanya juga Allah Ta'ala adanya itu oleh zatnya sendiri. Kalau kita bukan, kita ada bukan zat kita, tapi diadakan oleh Allah ya. Yang terakhir ada yang mutlak. Artinya mutlak itu sifat dan zat Allah itu terus-terusan ada, terus-terusan wujud. Itu yang disebut mutlak. Oh, berarti pembagiannya wajib itu akli zati mutlak, akli zati muqayyad, akli zati aridi. Kalau zati aridi mah itu wajibnya datang baru setelah kita nerangin ngelihat Al-Quran, maka akal kita mewajibkan orang yang takwa itu kudu ke surga. Itu yang disebut zati mutlak. Ini sekedar tauhid, tidak wajib belajar tauhid sampai mendetil begini ya, tapi pelajaran lebih bagus supaya menambah kekuatan kita. Udah dong. Sampai di sini ya, nanti kalau guru 01 kita terangin menggugurkan kewajiban kita belajar ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.